Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kapan kendaraan tergelincir saat belok. Ini topik kita kali ini adalah ini. Nah, nama lain dari tergelincir adalah terpeleset ke samping atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan skid. Tergelincir, terpeleset, atau skid itu sama aja. Nah, kendaraan itu mengalami skid atau tergelincir itu jika cengkraman antara ban dengan jalan itu sudah tidak mampu lagi menahan gaya samping. Nah, jadi cengkraman ban dengan jalan itu mampu dikalahkan oleh gaya ke samping. Nah, dengan kata lain, gaya gesek antara ban dengan jalan itu lebih kecil dari gaya samping atau dalam hal ini karena kendaraan berbelok maka gaya gesek ban dengan jalan itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya sentrifugal. Oke, sekarang kita akan bahas tentang analisis ilmiahnya. Nah, dari definisi yang atas ini, maka kita bisa tuliskan dalam persamaan matematik. Jadi kendaraan mengalami skid atau tergelincir ke samping itu jika gaya gesek maksimal, yaitu gaya gesek antara ban dengan jalan atau gaya cengkram ban dengan jalan, itu lebih kecil dari gaya sentrifugal. Karena ketika berbelok itu yang bekerja adalah gaya sentrifugal atau gaya dorongan ke samping. Nah, ya. Skid jika gaya gesek itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya sentrifugal atau gaya cengkram jalan itu dikalahkan oleh gaya sentrifugal. Atau kalau kita balik, sentrifugalnya kita taruh ke kiri, maka kendaraan mengalami skid jika gaya sentrifugal itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek maksimal antara ban dengan jalan. Oke, ini adalah konsep dasarnya. Sekarang kita detailkan dengan menggunakan diagram benda bebas atau free body diagram. Ini adalah suatu kendaraan, dua sumbu, ada roda depan dan roda belakang dua-dua. Kemudian kendaraan ini berbelok ya. Ini yang hitam ini adalah arah belokannya dengan kecepatan V. Nah, radius beloknya itu adalah R. Nah, ketika dia berbelok maka akan muncul gaya sentrifugal yaitu yang mengarah ke samping. Ini contohnya adalah ini contoh arahnya. Arah yang paling paling riskan adalah gaya yang tegak lurus atau siku-siku dengan badan kendaraan. Gaya sentrifugal kita sudah bisa ketahui dari rumus fisika bahwa gaya sentrifugal itu adalah sama dengan M kalikan V kuadrat dibagi R. Massa kalikan kecepatan dikuadratkan dibagi dengan jari-jari belok atau radius belok. Nah, sesuai dengan konsep diagram benda bebas, maka kita harus menggambarkan gaya aksi dan gaya reaksinya. Gaya aksinya adalah gaya sentrifugal Fs, maka akan dilawan oleh gaya gesek antara ban dengan jalan. Nah, karena ini memiliki 4 roda, depan 2, belakang 2, maka di roda depan itu akan muncul dua gaya gesek, yaitu gaya gesek depan kiri FGF1 dan gaya gesek depan kanan, yaitu FGF2. Begitu juga dengan roda belakang akan muncul gaya gesek FGR1 untuk roda belakang kiri dan FGR2, yaitu gaya gesek roda belakang kanan. Jadi gaya aksi Fs ini dilawan oleh gaya gesek antara ban dengan jalan pada masing-masing roda. Nah, dengan mengasumsikan kendaraan itu rigid, jadi pengaruh suspensi diabaikan, maka kita bisa analisis lebih lanjut. Ini ada 4 gaya gesek, maka kita jumlahkan FGR1 tambah FGR2 tambah FGR1 tambah FGR3. Jadi seluruh gaya gesek ban kita jumlahkan. Posisi maksimalnya itu sama dengan mu S kalikan N. Nah, mu S adalah koefisien gaya statik antara ban dengan jalan, N adalah gaya normalnya. Nah, gaya normal itu kita rumuskan dengan massa kalikan gravitasi bumi. Oke, jadi seluruh gaya gesek kita jadikan satu, yaitu koefisien gesek antara ban dengan jalan kalikan massa total kendaraan. M kalikan G. M adalah massa total kendaraan. Nah, kita tulis ulang ini ya.
syarat kendaraan mengalami skid atau tergelincir itu adalah ketika gaya sentrifugal itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek maksimalnya. Nah, gaya sentrifugalnya kita rumuskan mv kuadrat dibagi r, massa total kendaraan kalikan kecepatan kuadrat dibagi dengan radius belok, itu lebih besar daripada koefisien gesek statik antara ban dengan jalan mu s kalikan m kalikan g. Nah, karena di sebelah kiri ada mas, di sebelah kiri tanda ketidaksamaan itu ada m, sebelah kanannya juga ada m, maka ini bisa kita coret sehingga rumusnya menjadi v kuadrat dibagi r lebih besar dibandingkan dengan mu s koefisien gesek statik kalikan g. Nah, karena kita dalam hal ini pengen mencari kecepatan kendaraan terguling, maka kita fokus di variabel kecepatannya. Nah, sehingga selain kecepatan kita taruh di sebelah kanan, maka menjadi v kuadrat lebih besar dari mu s kalikan r kalikan g. R-nya naik ke sini. Dengan demikian kita bisa hitung v itu lebih besar dibanding dengan akar mu s kalikan r kalikan g. Karena ini kuadratnya kita hilangkan, ini kita akar, ini kita akar. Sehingga menjadi v lebih besar dibanding dengan akar mu s kalikan radius belok kalikan gravitasi bumi. Nah, ini adalah syarat terjadinya skid atau tergelincir. Nah, jadi ketika kecepatan kendaraan itu melebihi dari akar koefisien gesek statik kalikan radius belok kalikan gravitasi bumi, maka dia mengalami skid. Jika V lebih besar daripada mu S R kalikan G di akar itu mengalami skid, maka kita bisa simpulkan bahwa ketika V itu lebih kecil, maka dia tidak mengalami skid. Nah, ketika V sama dengan akar mu S kalikan R kalikan G, maka itu disebut dengan kondisi kritis. Kondisi kritis itu artinya dia hampir skid. Dan kondisi kritisnya kita bisa rumuskan. Ini V itu sama dengan akar mu R G. Nah, ini adalah kondisi kritis. Nah, jadi kapan kendaraan mengalami tergelincir ketika belok itu ketika kecepatan kendaraan itu adalah lebih besar dari akar mu s kalikan r kalikan g, di mana mu s adalah koefisien gesek statik antara ban dengan jalan, r adalah radius belok, dan g adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi kita sudah menjawab ya dari judul paling atas ini, judul paling atas kita jawab di terakhir ini. Nah, dengan persamaan ini kita juga bisa mencari radius belok kritisnya ya. Nah, ini dari persamaan ini, maka kita bisa hitung radius belok kritis, tinggal dimainkan ya persamaan ini supaya ketemu R sama dengan bla 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 gitu. Ini adalah analisis skid atau kapan terjadinya skid pada kendaraan roda 4. Nah, ini sekedar review tentang gaya gesek. Nah, tadi kan kita sudah simpulkan atau sudah kita asumsikan, sudah kita jelaskan di awal bahwa skid terjadi ketika gaya samping itu lebih besar daripada gaya gesek maksimal atau ini gaya gesek maksimalnya itu kurang dari gaya samping. Nah, kenapa ini menjadi syarat skid? Nah, kita bisa review di prinsip gaya gesek. Review gaya gesek statik dan gaya gesek kinetik. Nah, gaya gesek statik itu terjadi saat benda itu diam, masih diam. Nih. Nah, gaya gesek kinetik terjadi ketika benda sudah mulai bergerak. Nah, ini sebagai contoh, ini konsepnya sama kayak kendaraan tadi. Ini ada sebuah balok, massa M, ini ada beratnya yaitu M kalikan G, dan G normalnya itu sama dengan M kalikan G, karena kan aksi sama dengan reaksi. Sesuai hukum Newton, ini ada gaya aksi ke bawah dilawan oleh reaksi ke atas. Nah, ini balok kita tarik dengan gaya Ft ke kanan, maka akan muncul gaya gesek ke kiri.
Ini ada aksi, ini reaksi. Ini aksi, ini reaksi. Aksi-reaksi itu arahnya berlawanan dan saling menghilangkan. Nah, sebagai contoh, jika diketahui massa balon adalah 1 kg, koefisien gesek statiknya adalah 0,5, dan koefisien gesek kinetik itu adalah 0,4. Nah, biasanya itu koefisien gesek kinetik itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesek statik. Nah, pertanyaannya hitung berapa gaya tarik Ft supaya balok bergerak ke kanan atau mengalami slip atau skid atau tergelincir. Jadi ini konsepnya sama kayak di kendaraan tadi. Kalau di kendaraan tadi Ft-nya itu adalah gaya sentrifugal, Fg-nya adalah koefisien gesek atau gaya gesek antara ban dengan jalan. Nah, ini sama konsepnya. Di mobil kita asumsikan sebagai sebuah balok ini. Nah, sekarang kita hitung berapa gaya tariknya Ft supaya balok ini bergerak ke kanan atau tergelincir atau mengalami skid kalau dalam bahasa kendaraan tadi. Nah, dari rumus fisika kita ketahui bahwa gaya gesek maksimal itu dirumuskan sebagai mu s, koefisien gesek statik, kalikan n. Statik kan kondisi masih diam. Maka gaya gesek maksimal dari balok ini terhadap permukaan tanahnya ini adalah 0,5, ya. 0,5 kalikan M 1 kg, ini 1 kg kalikan W, M sorry, 0,5 kalikan M kalikan G, M-nya 1, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga gaya gesek maksimalnya adalah 5 Newton. Nah, dari konsep tadi, maka saat ini ya, gaya gesek maksimalnya adalah 5 Newton, maka ketika gaya tariknya itu lebih besar dibandingkan dengan 5 Newton, maka balok akan bergerak atau tergelincir. Nah, saat gaya tariknya itu kurang atau sama dengan 5 Newton, maka gaya geseknya itu sama dengan gaya tariknya. Bagi contoh, kalau kita kasih, ini kan kita sudah tahu ya 5 Newton, maka kalau yang gaya gesek maksimalnya 5 Newton, kita tarik dengan 1 Newton, maka balok diam dan gaya geseknya akan sama dengan gaya tariknya, yaitu 1 Newton. Nah, kalau kita tambah gaya tariknya ini 2 Newton, ya, 2 Newton, sedangkan gaya gesek maksimalnya adalah 5 Newton, maka balok ini masih diam. Karena masih diam, maka gaya geseknya juga 2 Newton. Nah, bagaimana kalau gaya tariknya itu lebih besar dari 5 Newton? Nah, ketika gaya tariknya itu lebih besar dibanding dengan 5 Newton, yaitu gaya gesek maksimalnya, maka balok akan mulai bergerak ke kanan. Karena bergerak, maka kita gunakan mu kinetiknya ini. Sehingga ketika gaya tariknya lebih dari 5 Newton, maka gaya geseknya adalah 4 Newton. Nah, jadi konsepnya ada tiga kondisi ya. Saat gaya tariknya itu lebih besar dari gaya gesek maksimalnya, maka balok bergerak. Nah, ketika balok bergerak, itu gaya geseknya adalah menggunakan gaya gesek kinetik, yaitu mu k kalikan N, yaitu 5 Newton. Nah, ketika gaya tariknya itu kurang atau sama dengan 5 Newton, sama dengan gaya gesek maksimalnya, maka benda diam dengan nilai gaya gesek itu akan sama dengan gaya tariknya, karena dia belum bergerak. Nah, ketika sudah bergerak, maka gaya geseknya adalah menggunakan gaya gesek kinetiknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita simpulkan dengan grafik. Ini gambar yang sama, ada gaya gravitasi, ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya tarik. Nah, ini sama kayak tadi ya, massa 1 kg, maka beratnya adalah 10 Newton, koefisien gesek statiknya adalah 0,5, dan koefisien gesek kinetiknya 0,4. Maka kita bisa tahu gaya gesek maksimalnya adalah 0,5 Newton. Nah, pemahaman tadi kita coba buat kurva. Ini adalah sumbu mendatarnya, gaya tariknya, dan sumbu tegaknya adalah gaya geseknya. Saya ganti warna itu supaya beda. Oke. Ketika gaya tariknya itu 1 Newton, karena dia masih diam, maka gaya geseknya 1 Newton juga. Ini.
Ketika gaya geseknya 2 Newton, gaya tariknya 2 Newton, maka gaya geseknya juga 2 Newton karena dia masih diam. Begitu juga seterusnya, ketika gaya tariknya 3 Newton, gaya geseknya 3 Newton. Ketika gaya tariknya 4 Newton, gaya geseknya 4 Newton karena dia masih diam. Nah, ketika gaya tariknya 5 Newton, maka gaya geseknya juga 5 Newton. Nah, ini adalah gaya gesek maksimalnya. Nah, ketika gaya tariknya itu lebih dari gaya gesek maksimalnya, contohnya 6, maka kita gunakan koefisien gesek kinetik sehingga gaya geseknya 4 Newton karena koefisien gesek kinetiknya adalah 0,4. 0,4 kalikan 10 berarti dia 4 Newton. Karena kan gaya gesek kali ini gaya gesek kinetiknya ini. Oke, ini berarti menjadi mu k kalikan n. Nah, maka dia akan menjadi 4 Newton. Ketika gaya tariknya 7 Newton, karena dia lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek maksimalnya, maka gaya geseknya akan menjadi sama, yaitu gaya gesek kinetik 0,4. Begitu juga seterusnya. Ya. Nah, dengan demikian dari gambar ini kita sudah bisa gambarkan dengan jelas bahwa ketika diam, ini ya, kurang dari gaya gesek maksimalnya maka diam, maka gaya ketarik itu akan sama dengan gaya geseknya, atau gaya gesek sama dengan gaya tariknya. Nah, ketika gaya tariknya itu melebihi dari gaya gesek maksimalnya, maka benda akan bergerak dan gesekan yang terjadi adalah sebesar mu k kalikan n. Gerak tersebut ini konsep yang sama dengan yang di kendaraan tadi. Ini tadi ya, namanya kendaraan. Nah, ini ketika gaya gaya sentrifugalnya itu melebihi dari gaya gesek maksimal antara ban dengan jalan, maka dia akan mengalami skid, skid atau tergelincir. Oke, sebagai soal latihan supaya lebih memahami tentang gaya gesek atau analisis skid, maka silakan dijawab 3 soal ini. Yang pertama, coba jelaskan dengan disertai gambar, gambar diagram benda bebas. Kapan suatu kendaraan itu mengalami skid atau tergelincir? Kapan? Terjadi ketika bagaimana? Yang kedua, kecepatan kritis, jelaskan tentang kecepatan kritis saat kendaraan berbelok. Nah, kecepatan kritis itu kecepatan ketika kondisi seperti apa. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Yang ketiga, jelaskan apa itu koefisien gesek statik dan apa itu koefisien gesek kinetik atau dinamik mu k. Bedanya mu s sama mu k serta aplikasinya apa. Coba jelaskan 3 persoalan ini untuk merangkum dari penjelasan dari awal sampai akhir pada video ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.